Shalom rekan kasih mas seperjuangan sedunia di mana berada. Kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika. Shalom musim terjadi. Apa kabar? Gak terasa ya sekarang bulan September, terakhir Oktober, November, Desember. Di Indonesia, budaya aparat Indonesia ketika menjelang hari-hari raya besar kayak Idul Fitri dan Natal, Desember dan itu Idul Fitri, biasa melakukan operasi cipta kondisi menjelang hari raya. Misalnya Oktober tuh udah mulai tuh, Oktober November tuh biasanya ada operasi lilin. Kalau Idul Fitri biasanya operasi ketupat. Cipta kondisi. Nah, apa hubungannya dengan agama gabungan fantasi seks? Ada. Hubungannya apa? Sama dalam tanda kutip tujuannya. Cipta kondisi. Bedanya kalau operasi lilin cipta kondisi agar tercipta suasana damai pada hari raya. Begitu juga operasi ketupat. Tercipta suasana damai ketika hari raya. Cipta kondisi. Begitu juga operasi komando-komandoan ini. Komando tek kucingnya si BG ini. Ya kan? Tujuannya operasi. Cipta kondisi. Cipta kondisinya apa? Nah, kan gitu. Kalau ngincer saya, kalau mau jujur kan. Zaman 98 kan Soeharto kan pernah mereka main incer-inceran kayak gitu. Maaf cakap tanpa kurang rasa hormat kan. Contohnya sampai sekarang biji tukul segala macam. Kalau memang dianggap mengganggu sistem tata negara, kenapa Budiman, biji tukul, Bima Petrus segala macam diculik waktu itu zaman Soeharto? Karena dianggap mengganggu kekuasaan. Betul? Pertinyi. Apa benar saya mengganggu kekuasaan? Nah, pertinyi tentang agama-agama fantasi. Saya nggak pernah tangkap Syahrial Usman korupsi waktu gubernur, mana pernah saya. Atau usut tuntas kasus Menteri Syahrul Yassin Limpo, tidak pernah. Banyak camat aja yang KTP nggak pernah. Pertinyi. Lalu cipta kondisi untuk apakah 10 tahun operasi komando-komando tek kucing BG ini? Nah, pertinyi. Kenapa mau mengubah konstitusinya menjelang akhir kekuasaannya, ijazah nggak jelas itu 10 tahun. Kan gitu. Kenapa nggak pada periode pertama? Kenapa periode kedua menjelang akhir kekuasaannya? Mengubah konstitusi demi yang sekarang pendamping ini kan. Kedua, dia kan bergen. Kalau lihat dua rancangan itu, pertama rancangan pengubahan konstitusi, kedua kolonisasi. Itulah cipta kondisi 10 tahun. Masa bapak-bapak aparat lupa pola-pola cipta kondisi seperti itu? Mungkin kalau cipta kondisi menjelang hari raya Natal, hari raya Idul Fitri cuma 3 bulanan ya. Ini 10 tahun kan capek kan nungguinnya kan. Kali kan mungkin kan. Ya. Gitulah bapak-bapak, perang ideologi global panjang. Nggak percaya? Lihat aja sejarah Indonesia. 1908 Budi Utomo, 1928 itu aja 20 tahun. Sumpah Pemuda, 2845 proklamasi panjang. Lupa ya sejarah negara Indonesia, lupa. Lanjutkan. Banyak lupa kamu tuh, terlalu capek. Kan gitu logikanya. Kalau memang 98 banyak dicuri-curi aktivis. Kenapa? Dianggap kekuasaan saya. Apa yang saya ganggu? Letnan Mangopa Ahad ini aja bisa seknya saya nggak ganggu. Dia aja yang suka maling nih barang saya. Tujuan untuk mancing emosi. Gara-gara tugas kalian cipta kondisi ini. Buktinya bendera merah putih dicatuin. Sepatu saya dipaling. Tanya Columbus itu waktu saya kerja. Jadi jelas ya. Tujuan penciptaan komando-komando tek kucing BG untuk cipta kondisi. Terbukti kan? Bedanya kalau yang cipta kondisi bapak-bapak aparat menjelang hari raya Natal, operasi lilin, menjelang hari raya Idul Fitri, operasi ketupat, tujuannya baik. Artinya apa? Tetap menjunjung tinggi Pancasila. Kalau ini kan jelas 10 tahun. Tujuannya apa? Tata negara, ideologi. Makanya semakin besar biaya yang dikeluarkan, semakin panjang waktunya berarti semakin tinggi target operasinya. Betul? Itulah sifat perang ideologi seluruh dunia dari zaman Nabi. Oke teman-teman sebelumnya, karena semuanya sudah terpapar lengkap, silakan mengambil sikap. Apakah ngotot hidup bawah tanah, arti konsekuensinya dalam militer, atau ke demokrasi? Nah, pilpres, pileg segala macam. Hidup bahagia, 50 tahun, 80 tahun Indonesia merdeka, dan reformasi. Amin.
Tetap semangat, ada bisa Jimin, Tuhan senang Jimin menang. Terjadilah ya Tuhan Yesus sesuai kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terjadi sesuai dengan iman mereka. Kita akan kumpul bersama-sama ke Eropa, ke Korea, ketemu sama Jimin. Lalu kita akan jalan sama Jimin ke New York. Nah, dia di Eropa menjadi raja di markas bangsa dunia PBB, tempat yang dijanjikan Tuhan Yesus. Negerinya akal sehat, negerinya para pendoa, negerinya yang sangat diurapi Tuhan Yesus, negerinya yang telah menang dan lulus ujian yang sama berkata, lebih bagus kami mati dibunuh daripada tunduk pada hukum iblis itu. Diberkatilah Amerika, diberkatilah seluruh umat manusia di bawah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ada bisa Jimin, Tuhan senang. Semangat merdeka.